Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap satu, berdoa, dua, menjalankan sholat 5 waktu, jangan lupa, jangan sampai terlupa, dan yang ketiga, tetap semangat belajar menuntut ilmu. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita harus tahu dan kita harus membaca dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tertulis di sana atau tertuliskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan juga dalam sila ketiga Pancasila itu pun menegaskan kembali tentang tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu persatuan Indonesia. Nah, maka dari itu ada dua prinsip dalam persatuan dalam keberagaman. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Kita bahas tentang prinsip yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari pujangga yaitu Empu Tantular yang menulis pada buku atau kitab Sutasoma. Nah, secara harfiah istilah ini berarti berbeda, ya, berbeda dalam kata bhinneka itu dalam kata ika dan satu dalam kata tunggal. Jika didefinisikan dapat bermakna bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam cengkeraman kaki Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat. Nah, ciri khas tiap daerah menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Beberapa pengertian wawasan Nusantara ini berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Secara umum, wawasan Nusantara juga diartikan yaitu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara juga sebagai konsep politik yang diartikan yaitu 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, modal, dan milik bangsa Indonesia. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuan. 5. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional. Kemudian wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang pertama, bisa diartikan, yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa, harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 2. Tingkat perekonomian harus serasi dan seimbang oleh seluruh daerah. 3. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Wawasan Nusantara sebagai konsep kesatuan sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang sesuai tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu corak ragam budaya, menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan pembangunan. Kemudian wawasan Nusantara sebagai konsep pertahanan dan keamanan. Bisa diartikan 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Demikian materi dalam pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.